العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Sayyidul Ayyam, khatib berwasiat kepada kita semua untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya ketakwaan ini, sehingga wasiat takwa menjadi bagian daripada rukun khutbah, yang mana ketika khatib tidak menyebutkan wasiat takwa, alamat khutbahnya batal. Apa maknanya? Minimal sekali dalam seminggu kita saling menasihati akan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kamu bersama dengan orang-orang yang benar, kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Apa maknanya? Bergaul dengan orang yang benar, bergaul dengan orang yang jujur, akan dapat menjaga kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda betapa pentingnya kita memilah-milah pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebab? Karena pergaulan akan mempengaruhi seseorang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah pada hari ini sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni menjaga lisan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, lisan tak bertulang. Selalu seperti itu pepatah mengatakan, lisan yang lembut ini ternyata akan memberikan dampak luka yang lebih dalam, yang lebih lama dibandingkan sayatan pisau setipis apapun dan setajam apapun. Terlebih-lebih di momentum pilkada ini, begitu banyak orang yang tak bisa menjaga lisannya, disebabkan kena kepentingannya atau bahkan disebabkan kena kebodohannya, termakan hoax atau bahkan termakan fitnah sekalipun. Padahal Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berburuk sangka, karena sesungguhnya
Berburuk sangka itu adalah dosa. Fala tajassus, jangan kamu mencari-cari kesalahan. Dua faktor utama ini sangat luar biasa beredar di tengah-tengah masyarakat di momentum pilkada ini. Ada tim sukses yang tak bisa menjaga lisannya disebabkan kepentingannya, atau ada orang-orang yang sudah dijanjikan kekayaan, jabatan atau kenikmatan yang sesaat. Belum lagi masyarakat yang tak pandai menimbang asal usul dari sebuah berita. Akhirnya apa? Banyaklah kita yang masuk ke dalam ghibah, bahkan masuk kepada berburuk sangka. Bahkan yang luar biasanya, banyak kita terjerumus kepada tajassus, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sementara diri kita sendiri pun tak lepas dari begitu banyaknya kesalahan-kesalahan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai menjaga lisan, Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, katakanlah perkataan yang baik-baik. Apa ganjarannya? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat agung dan sangat besar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kecerdasan seseorang itu ialah bagaimana dia mampu menjaga lisan. Termasuk kecerdasan seseorang adalah dia tidak akan berbicara kecuali yang baik-baik. Itu yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Fahfaz lisanaka wahtariz min lafzihi fal mar'u yaslamu bilisanihi wa ya'tab. Berhati-hatilah, jagalah lisanmu dan berhati-hatilah ketika melafazkannya. Apa sebab? Karena seseorang itu selamat karena menjaga lisannya dan tidak pula celaka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, yang ditulis Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwa marra Isa alaihi salam wa ma'ahu al-hawariyuna bi jayfihil kalbi faqala al-hawariyuna ma i'tana riha hadzal kalbi. Suatu hari berjalanlah Isa alaihi salatu wassalam bersama para hawariyun, pengikut-pengikutnya. Di samping, lalu mereka melewati bangkai kambing, bangkai anjing, mohon maaf. Maka ketika melewati bangkai anjing tersebut, para hawariyun ini, pengikut Nabi Isa alaihissalam, berkata, betapa busuknya bau bangkai anjing ini. Maka Isa pun mendengar ungkapan para hawariyun, pun berbalik berkata, ma asyaddu bayada asnanihi, betapa putih gigi anjing tersebut. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nahahum an ghibatil kalbi wa nabbahahum ala annahu la yuzkaru min syai'in min khalqillah illa ihsan. Mengapa Isa alaihi salatu wasallam berbalik memuji gigi bangkai anjing yang sudah mati tersebut? Seolah-olah dia mengajarkan
bahawa tidak boleh menggibah seekor anjing yang sudah mati sekalipun, dan juga mengajarkannya tidak boleh menyebutkan satu makhluk pun yang sudah meninggal kecuali kebaikan-kebaikannya. Ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutlah yang baik-baik dari yang mati di antara kamu. Makanya kita meminta persaksian di antara orang-orang yang hadir ketika menyelenggarakan tajhizul mayyit. Apakah si fulan ini baik? Apakah ini si fulan baik? Apa gunanya? Untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup juga terdapat kisah dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah sebuah pasar budak. Maka seseorang yang ingin mencari budak pergilah ke pasar tersebut. Maka dia terkadang jumpai budak yang cacat, budak yang tak bertenaga. Maka suatu saat dia lihat ada seorang budak yang sangat tampan dan juga bertenaga. Lalu dia tanya kepada si pemilik budak yang ingin menjualnya, apa kekurangan budak yang sempurna terlihat olehnya ini? Maka si tuannya pun mengatakan kekurangan budaknya hanya satu, yakni dia tidak bisa menjaga lisan. Melihat hal itu, maka si calon tuan ini merasa tak ada kekurangan. Maka dia belilah budak yang sangat sempurna, tampan dan juga gagah ini. Maka suatu saat, hari berganti hari, si budak ini pun sangat dekat kepada tuannya, baik laki-laki dan perempuan. Maka tibalah masanya si tuan laki-laki pun pergi berdagang keluar dari rumahnya. Maka si budak ini pun berkata kepada tuan perempuan, "Wahai tuan perempuan, tahukah engkau ke mana si tuan laki-laki pergi? Sesungguhnya tuan laki-laki pergi ingin menikah satu lagi, mencari istri satu lagi. Maukah kau aku berikan sebuah amalan? Maukah engkau aku berikan sebuah ilmu yang membuat tuan laki-laki tidak akan berpaling ke lain hati?" Mendengar hal ini pun si tuan perempuan pun akhirnya menurut. Apa syaratnya? Supaya tuan laki-lakimu tidak selingkuh, tidak menikah satu lagi, hanya setia kepadaku. Maka si budak ini pun mengatakan, caranya adalah ketika malam hari nanti ambil jenggot si tuan laki-laki, supaya aku berikan sihir agar dia tunduk kepadamu. Apa yang terjadi? Ketika si tuan perempuan pergi, maka si budak ini pun berjumpa kepada tuan laki-lakinya setelah pulang berniaga. Maka dengan tuan laki-laki pun dia berkata, "Wahai tuan, nanti malam tuan perempuan akan menyembelih lehermu. Kalau tak percaya, lihat di dalam laci lemarinya, dia telah menyembunyikan cutter, dia telah menyembunyikan pisau ingin menyembelih lehermu." Maka suatu malam pun tiba, si laki-laki pun terjaga kerana waspada lehernya akan digorok. Sementara si tuan perempuan pun terjaga kerana dia ingin memotong jenggot tuan laki-laki. Apa yang terjadi? Ketika tuan laki-laki pun berpura-pura tidur, si tuan perempuan pun akhirnya mulai menghunuskan pisaunya kepada jenggot si tuan laki-laki. Tetapi pisau itu pun diambil alih. Maka si tuan laki-laki pun menyembelih leher si perempuan. Kejadian ini diketahui oleh keluarga si pihak perempuan. Lalu dia bunuh laki-laki. Keluarga laki-laki pun tahu. Lalu mereka pun berperang. Apa hikmah dari kisah ini? Begitulah bahaya lisan seseorang ketika dia gunakan untuk mengadu domba. Hanya 2 orang. Hingga akhirnya hancur sebuah kampung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bentuk pengharapan kita bahawa Allah akan perbaiki amal-amal kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum.
agar Allah ampuni pula dosa-dosa kita. Maka mari kita sama-sama menjaga lisan kita. Mungkin memang banyak di antara kita yang mahir menjaga lisannya, tapi di era media sosial ini banyak di antara kita yang tak bisa menjaga jari-jari kita, yang akhirnya dosa itu, ghibah itu, fitnah yang kita share, yang kita bagikan di media sosial akan menjadi dosa jariyah pula bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.